Berikut ini adalah aksi nyata dari modul Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Erna Tampu Bolon, saya adalah guru IPS di SMP Negeri 1 Pegagan Hilir. Berikut adalah topik dalam modul Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka langkah awal dari pendidikan itu adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kita harus menyadari bahwa murid yang kita ajari disebut sebagai generasi digital native, sehingga cara belajar mereka berbeda dengan kita. Maka dari itu, apa peran kita sebagai pendidik? Yang pertama, guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang kedua, guru perlu adaptif terhadap perubahan. Ki Hajar Dewantara berkata bahwa mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Artinya, setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dia dewasa. Mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur-unsur peradaban. Pada dasarnya, setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Maka untuk itu, peran pendidik adalah menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, di mana cita-cita Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri. Maka dari itu, memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik. Pada dasarnya, kodrat manusia terbagi dua. Yang pertama, kodrat keadaan, berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana mereka berada. Yang kedua, kodrat alam, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Dalam hal ini kita mengenal yang namanya asas trikon. Yang pertama, continue. Kemajuan kebangsaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Yang kedua, konvergen. Kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Kebudayaan harus memiliki karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti mencakup dua bagian. Yang pertama, bagian biologis yang terdiri dari rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, rasa berani. Sedangkan yang kedua adalah intelligible, yaitu kemampuan menyerap pengetahuan. Sebagai pendidik, kita harus turut serta berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam hal ini, kita mengenal yang namanya teori konvergensi, yang terdiri dari dua. Yang pertama, teori tabula rasa. Kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Yang kedua, teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah berisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Gabungan dari dua teori ini disebut dengan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Untuk itu, tugas pendidik adalah membantu memperjelas tulisan samar tersebut. Kita perlu mengingat bahwa fungsi pendidikan adalah menghantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Maka untuk itu Ki Hajar Dewantara berkata, tuntunlah murid sesuai dengan zamannya. Peran guru menurut sistem Among. Yang pertama, ing ngarso sung tulada, seorang guru harus menjadi teladan. Ing madyo mangun karsa, guru harus memberi semangat pada murid. Dan yang ketiga, tut uri handayane, guru harus memberi dorongan. Maka dengan demikian, sebagai pendidik, tugas kita tidak hanya sekedar menyampaikan materi, namun pendidik harus mampu menuntun murid sesuai kodratnya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Salam dan bahagia.